Sebagian besar orang ketika merubah nama produk, traffic mereka menurun. Alasan terbesarnya kenapa traffic mereka menurun itu karena mereka tidak tahu untuk tujuan judul produk tersebut diubah, teman-teman. Saya akan jelaskan dan paparkan untuk tujuan judul produk diubah agar kalian lebih memahami dan kalian bisa meningkatkan traffic produk kalian. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas tujuan pertama merubah judul produk. Nah, untuk tujuannya itu adalah terbaca dengan baik oleh algoritma. Oke sellers, nama produk yang baik atau judul produk yang baik adalah judul produk yang mudah dibaca oleh algoritma, sehingga algoritma ini akan menempatkan produk kita di tempat-tempat yang tepat sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Nah, untuk membuat judul produk yang bagus dan mudah terbaca oleh algoritma itu ada dua cara ya yang biasanya saya lakukan. Yang pertama, kalian bisa cari terlebih dahulu untuk kata kunci yang bagus dan mendatangkan traffic yang banyak, teman-teman. Kalau kalian sudah menemukan kata kunci yang bagusnya, kita masuk ke step kedua nih. Nah, step kedua ini kalian bisa susun kata kuncinya yang sudah kalian cari tadi. Jadi kalian bisa susun kata kunci tersebut menjadi sebuah kalimat nama produk, teman-teman. Kalau kalian sudah buat menjadi kalimat, kalian tinggal masukin aja ke judul produk. Oke, itu penting ya. Tapi ada salah satu hal lagi yang paling penting, teman-teman, yaitu keterangan produk, teman-teman. Misalkan saya ngejual mengenai celana dalam anak laki-laki nih. Nah, kalau saya cuma ketik judulnya di namanya itu celana dalam anak, itu kan gak jelas, teman-teman. Saya akan ketik celana dalam anak laki-laki. Jelas kan penggunaannya untuk laki-laki, teman-teman. Kalau saya cuma ketik celana dalam anak, itu kan gak jelas. Algoritmanya bisa membacanya itu untuk perempuan juga bisa. Jadi nanti produk saya ditempatkan di celana dalam anak perempuan lagi, nggak sesuai kan? Jadi keterangan juga penting, teman-teman. Kalian bisa tulis ya keterangannya untuk siapa produk itu dibuat, untuk laki-laki kah, untuk perempuan kah, untuk anak-anak kah, atau untuk dewasa, untuk orang tua, dan lain-lain. Kalian bisa tulis sedikit keterangan di judul produk kalian agar algoritma ini nggak bingung mengenai judul produk kalian. Itu yang pertama ya. Oke sellers, untuk tujuan merubah nama produk yang kedua itu adalah produk lebih sering ditemukan. Oke sellers, ketika kita merubah judul produk, pastinya kita mengharapkan trafficnya lebih banyak kan, dan produk kita pastinya lebih sering ditemukan kan. Itu pasti kan. Saya pun juga begitu, ketika mengubah nama produk, saya berharap produk saya banyak trafficnya dan juga banyak yang beli, teman-teman. Kalau kita merubah judul produk tapi trafficnya malah nyungsep, itu kan cuma capek doang kan. Udah nyari kata kunci, udah nyusun, trafficnya nyungsep, kapan cuannya kan. Nah, tadi kan di tujuan ke satu itu kan terbaca dengan baik oleh algoritma kan. Nah, kalau produk kita terbaca dengan baik oleh algoritma, langkah selanjutnya produk kita akan ditempatkan di tempat yang benar dan akhirnya produk kita mudah ditemukan, teman-teman. Itu adalah tujuan kedua kenapa kita mengubah nama produk, teman-teman. Ya tentunya agar produk kita lebih sering dilihat dan alhasil lebih sering terjual juga, teman-teman. Akhirnya kita cuan. Oke sellers, untuk tujuan ketiga kenapa kita merubah nama produk kita itu adalah kompetitor lebih sedikit atau kualitasnya lebih rendah. Oke sellers, ini adalah harapan untuk kita ketika kita merubah nama produk kita. Tentunya kita ingin pesaing-pesaing kita lebih rendah kualitas produknya ataupun lebih sedikit untuk kompetitornya, sehingga produk kita akan lebih naik ke atas, teman-teman. Kan kalau marketplace kan merekomendasikan produk itu bergantung pada kualitasnya kan. Siapa kualitasnya paling bagus itu akan dinaikkan atau lebih direkomendasikan oleh marketplace-nya, teman-teman. Jadi ketika ada produk yang lebih berkualitas daripada produk kita, mereka akan lebih di atas daripada produk kita, teman-teman. Jadi kita bisa pastikan ketika merubah nama produk, kita bisa pastikan kompetitornya dan kita bisa liatin seluruh kompetitornya. Kalau cuma 1-2 kompetitornya yang lebih tinggi dari kita nggak apa-apa. Tapi kalau 10 misalkan atau 20, wah tenggelam produk kita kan. Jadi kita bisa pastikan untuk kompetitornya itu nggak terlalu ketat lah untuk persaingannya, teman-teman. Itu adalah tujuan ketiga ya dari mengubah nama produk. Saya akan rekap ulang tujuan-tujuan dari merubahnya nama produk.
Untuk tujuan pertama itu adalah terbaca dengan baik oleh algoritma teman-teman, dan saya akan kasih tahu sedikit untuk cara membuat judul produk yang terbaca oleh algoritma dengan baik, yaitu kalian bisa cari kata kunci yang bagus, dan yang kedua kalian bisa susun kata kunci tersebut pada judul dengan baik dan benar teman-teman. Nah, untuk tujuan kedua itu adalah produk lebih sering ditemukan teman-teman. Nah, ketika kita merubah judul produk, tentunya kita berharap produk kita lebih sering ditemukan di halaman-halaman yang sering dikunjungi oleh calon pembeli, seperti halaman pencarian, halaman kategori, halaman beranda, dan halaman-halaman lainnya. Nah, untuk tujuan ketiga itu adalah kompetitor lebih sedikit atau kualitasnya lebih rendah, teman-teman. Ketika kita merubah judul produk, tentunya ini adalah hal yang bagus ya untuk kita. Jadi ketika kompetitor kita lebih sedikit ataupun kualitasnya lebih rendah daripada produk ataupun toko kita, produk kita akan lebih di-push oleh marketplace-nya, atau produk kita akan berada di puncak, di bagian teratas teman-teman. Oke sellers, jadi itu adalah 3 tujuan yang saya share kepada kalian, dan semoga kalian tahu mengenai tujuan-tujuan ini dan dapat memahami tujuan-tujuan ini. Jika kalian ingin belajar lebih lanjut mengenai cara jualan online khususnya di Bukalapak, kalian bisa gabung di eksklusif community saya. Di eksklusif community itu khusus ya untuk para penjual Bukalapak, ataupun untuk kalian yang ingin belajar jualan di Bukalapak, kalian bisa masuk juga di eksklusif community. Untuk masuk ke sana juga gratis teman-teman, jadi kalian bisa langsung masuk ke eksklusif community tersebut. Untuk linknya ada di deskripsi, kalian tinggal klik aja linknya dan kalian akan diarahkan ke komunitasnya teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini, dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Bye. Thanks guys yang udah nonton.